Presiden Prabowo ya, presiden yang dulu. Jadi dia mengapresiasi bahwa ini adalah jiwa ksatria, bahwa dia berani, Gus Miftah berani mundur setelah dia melakukan kesalahan walaupun itu kesalahannya tidak esensi pada pekerjaannya, tapi pada adab dan akhlak. Gitu. Menteri Agama ini sendiri bahwa mundurnya Gus Miftah juga karena dia seorang public figure itu harusnya menjadi pembelajaran, enggak cuma hanya kepada Gus Miftah tapi kepada semua ya, mereka yang memiliki public figure, bahwa etika, pengontrolan diri, apalagi untuk ke publik itu memang harus sangat-sangat dikontrol. Jadi tidak hanya membawa diri sendiri, tapi juga harus melihat ke orang lain atau orang lain. Ini kan sebenarnya etika publik, bagaimana pejabat publik itu ya paling tidak punya kepekaan sosial lah. Ekonomi lagi sulit, masyarakat sedang tidak berdaya, kelas menengah rontok sampai 10 juta dalam 5 tahun terakhir, ya kan? Banyak orang-orang yang tidak bisa dibantu dengan bantuan sosial, bantuan langsung tunai, karena dibilang miskin tidak, tetapi dibilang mampu juga sangat tidak. Halo Sobat Lampung Pos, apa kabar? Jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya, jurnalis Lampung Pos, Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Musta'an Basran. Ya, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang tema podcast Bedah Tajuk kali ini, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng agar ada informasi terkini yang tersampaikan, like, dan memberikan komentar di bawah. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, kali ini kita akan mengupas tema bedah tajuk dengan judul Budaya Siap Mundur Pejabat Publik. Kita kali ini akan membahas tentang mundurnya utusan khusus Presiden Prabowo, Gus Miftah, ya, karena kontroversi yang terjadi dalam sepekan terakhir. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Budaya siap mundur pejabat publik. Nama Miftah Maulana atau Gus Miftah kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam sebuah pengajian di Magelang memicu kontroversi. Dalam acara tersebut, ia melontarkan kata goblok kepada seorang pedagang ST bernama Sunaji. Rekaman ucapan viral di media sosial mengundang kecaman dari berbagai kalangan yang menilai tindakan tersebut tidak pantas, terutama mengingat posisinya sebagai utusan khusus Presiden untuk toleransi dan kerukunan umat beragama. Gus Miftah segera menyampaikan permohonan maaf kepada Sunaji dan masyarakat luas. Ia mengaku pernyataan tersebut hanyalah candaan yang tidak pada tempatnya. Namun, insiden ini telah mencederai kepercayaan publik terhadap figur yang semestinya menjadi panutan dalam menjaga kerukunan dan kedamaian. Kontroversi ini membawa tekanan berat bagi Gus Miftah. Akhirnya, ia mengambil langkah besar dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Keputusan ini adalah momen langka dalam sejarah Indonesia, di mana seorang pejabat publik memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kritik dan desakan masyarakat. Langkah mundur Gus Miftah patut diapresiasi, meskipun ia harus menelan pil pahit akibat kata-katanya sendiri. Kasus ini mengingatkan bahwa dalam era keterbukaan informasi, kehati-hatian dalam bertindak dan berbicara adalah syarat mutlak, terutama bagi pejabat publik. Pepatah lama, mulutmu harimaumu, menjadi relevan di tengah kemudahan penyebaran informasi melalui media sosial. Sikap berani mundur ini patut menjadi teladan pejabat-pejabat lainnya. Di Jepang, Singapura, atau Tiongkok, sikap ini sudah menjadi langkah lazim seorang pejabat publik untuk meletakkan jabatan jika gagal, melakukan kesalahan, atau memiliki performa buruk. Sayangnya di Indonesia budaya macam ini masih tergolong langka. Baru seorang Gus Miftah yang memecah budaya semacam ini. Sebagai pejabat publik sekaligus pemuka agama, Gus Miftah diharapkan menjadi teladan yang mampu menjaga harmoni, memberikan contoh yang baik, dan mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan. Ini selaras dengan nilai-nilai luhur yang diemban oleh pemimpin agama dalam menjaga persatuan dan toleransi. Tugas seorang pemuka agama, sebagaimana diamanatkan secara moral dan sosial, bukan hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga mencerminkan perilaku yang menginspirasi
menginspirasi dan menjaga kepercayaan umat. Nilai-nilai luhur ini juga selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang tidak hanya menjadi landasan hukum negara, tetapi juga memuat norma-norma etika sebagai pedoman bagi seluruh warga negara, termasuk para pejabat publik. Selain itu, ajaran agama seperti Islam juga menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam mengatur perilaku manusia, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 maupun ajaran agama pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak mulia. Kasus Gus Miftah menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat publik. Posisi yang mereka emban membawa amanah besar, baik untuk masyarakat maupun untuk menjaga nama baik institusi. Oleh karena itu, setiap ucapan dan tindakan harus dilandasi oleh pertimbangan yang matang. Sorotan bahwa kritik masyarakat terhadap Gus Miftah adalah hal wajar, sebab pejabat publik bekerja dan digaji menggunakan uang rakyat yang bersumber salah satunya dari pajak. Itu juga mengapa lazim disebut pejabat publik sejatinya pelayan masyarakat. Sebagai bangsa, kita harus terus menjunjung tinggi toleransi dan persatuan. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya bijak dalam bertutur kata, tetapi juga tangguh dalam menerima konsekuensi atas tindakan mereka. Kiranya kasus ini dapat menjadi cermin, tidak hanya bagi pejabat publik, tetapi juga bagi kita semua, untuk lebih berhati-hati, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa. Baiklah, Sobat Lampung Pos, Gus Miftah akhirnya menyatakan dirinya mundur sebagai utusan Presiden bidang keberagaman juga sarana keagamaan. Tentu saja ini merupakan langkah yang tidak diduga tetapi layak untuk kita apresiasi. Tapi sebelum itu, seperti biasa dalam bedah tajuk, kita kutip terlebih dahulu beberapa statement dari tokoh publik, tokoh masyarakat terkait isu kali ini. Ya, saya akan memulai dari budayawan. Iya, betul. Sujewo Tejo. Ya, ini sebuah pernyataan yang mungkin lebih ke gaya satir ya, bahwa Sujewo Tejo menyatakan bahwa dia minta maaf kepada Gus Miftah. Telah bersuudzon, ya kan? Nah, karena menurut Sujewo Tejo, Gus Miftah adalah seorang wali, ya kan? Kenapa seorang wali? Karena biasanya wali itu mempunyai cara-cara tersendiri, ya kan, untuk kebaikan. Betul. Ya, mungkin menurut Sujewo Tejo adalah dengan olok-olok yang dilakukan Gus Miftah kepada penjual teh Sun Haji, iya kan? Nyatanya itu memberikan karomah, berkah pada Sun Haji aja. Rezeki yang luar biasa, ya kan? Ini satir ya. Dapat bantuan, kemudian dapat umroh dan lain sebagainya. Betul. Ya. Kalau saya mungkin lebih melihatnya dari Menteri Agama ini sendiri, bahwa mundurnya Gus Miftah juga karena dia seorang public figure, itu harusnya menjadi pembelajaran, enggak cuma hanya kepada Gus Miftah, tapi kepada semua ya, mereka yang memiliki public figure, bahwa etika, pengontrolan diri, apalagi untuk ke publik, itu memang harus sangat-sangat dikontrol. Jadi tidak hanya membawa diri sendiri, tapi juga harus melihat ke orang lain atau orang banyak. Oke. Bang An? Kalau dari Presiden ya, karena memang Gus Miftah yang dipilih oleh beliau, oleh Presiden, untuk jadi utusan presiden. Presiden mana nih? Presiden Prabowo ya. Presiden yang dulu, presiden yang sekarang nih. Jadi dia mengapresiasi bahwa ini adalah jiwa ksatria, bahwa dia berani, Gus Miftah berani mundur setelah dia melakukan kesalahan, walaupun itu kesalahannya tidak esensi pada pekerjaannya, tapi pada adab dan akhlak gitu ya. Tapi memang apresiasi ini, dan presiden juga sudah mendengar bahwa ada niat untuk mundurkan diri, dan presiden siap untuk menerima pengunduran diri itu, dan bahkan sekarang sedang mencari penggantinya. Iya, kalau saya sih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo ya, bahwa ini merupakan sikap ksatria, dan perlu diingat, rasa-rasanya belum ada ya
pejabat setingkat menteri Satu pun belum ya ada. kan, sepertinya belum ada itu yang ketika berhadapan dengan polemik, dengan skandal atau tidak berkinerja optimal atau gagal itu memilih mundur. Jadi ini merupakan sejarah sebenarnya dalam kabinet di Indonesia ya, perjalanan sebuah kabinet di Indonesia ada pejabat setingkat menteri itu mundur gitu. Bahkan menteri itu menunggu jadi tersangka pun mereka tidak juga mengajukan pengunduran diri kan ya. Tersangka korupsi mereka masih bertahan gitu. Tidak ada pernyataan bahwa akan mengundurkan diri gitu. Iya, kecuali mungkin kasusnya beda ya dengan ketua IKN ya. Ya, ketua IKN itu justru dia mundur diri padahal hanya 1 bulan ya sebelum pelaksanaan kemerdekaan RI yang juga pencanangan dari IKN. Tapi dengan sebab-sebab yang tidak diketahui publik. Tapi sekarang masih seperti misteri, ada apa di balik itu. Kalau ini kan memang beda ya kasusnya. Ketika publik sudah ramai, apalagi netizen sudah merujak, ini ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kemudian si Gus Miftah yang ternyata orang Lampung ya dia putra Lampung. Kelahiran Jabung ya, Adiluhur, Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung, Timur. Itu melakukan langkah untuk mengundurkan diri. Mungkin banyak bisikan, nggak apa-apa Gus, ini nanti juga lewat, nanti juga lupa gitu kan. Kemudian di banyak pihak juga banyak yang pro kontra, mundur deh gitu kan, banyak bisikan. Kemudian juga ternyata dari sini keluar semua hal-hal kelam masa lalu terkait dengan Gus. Ternyata memang wataknya seperti itu. Sampai-sampai ada yang menyindir bahwa Gus yang asli itu bukan seperti itu kan ya. Tapi terlepas dari itu, kita tetap harus memberikan apresiasi ya luar biasa kepada Gus Miftah untuk mengambil sebuah keputusan penting untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ini merupakan teladan. Jadi kalau saya ibaratkan permainan sepak bola, bisa dikatakan Gus Miftah ini pada 5 menit pertama dia melakukan gol bunuh diri ya. Tetapi menit-menit terakhir dia berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Tapi apapun itu, ini memang masalahnya lagi-lagi masalah akhlak, etika, adab ya. Sama seperti bansos. Tidak ada efek hukumnya, tapi ini akhlak, etika. Tapi ternyata di Indonesia yang kita bersyukur bahwa orang-orang masih mementingkan moral dan adab. menyanjung akhlak dan adab, itu yang paling bagus gitu. Iya, apalagi ini poinnya adalah terkait pejabat publik. Betul. Orang yang mendapat amanah dan mendapat tunjangan jabatan, mendapatkan gaji tetap setingkat menteri loh. Artinya setara dengan menteri. Kalau menteri itu kan kalau tidak salah gajinya 5 juta, tunjangannya 13, jadi total 18 juta. Pejabat publik itu sangat wajar jika mendapatkan sorotan dari masyarakat. Karena masyarakat kan bayar pajak. Dan gaya itulah yang memang dengan Gus Miftah belum bisa diadopsi ya. Di awalnya dia hanya pendakwah yang hanya membawa badannya atau mungkin juga agamanya untuk dia memberikan dakwah dengan cara apapun, dia lucu atau menghina segala macam untuk membuat kelucuan. Tapi sekarang beda, dia sudah jadi pejabat publik yang dibayar oleh dana masyarakat dan harus bertanggung jawab terhadap dana itu. Jangan sampai dia menghina masyarakat itu sendiri. Betul, mau nggak mau masyarakat pejabat yang publik di belakangnya pejabat itu juga terbawa. Dia harus menjaga presiden, dia menjaga wakil presiden dan yang ada lainnya. Karena ini sudah masuk ke ranah dia sebagai pejabat negara. Dan seperti pernyataan Menteri Agama Nazarudin Umar, bahwa kalau orang sudah disumpah menjadi pejabat publik, maka status dia sebagai pejabat publik itu melekat. Tidak bisa ditanggalkan barang sedetik pun. Tidak bisa misalnya, saya mau
hajatan lah, saya tanggalkan dulu jabatan Iya, saya tidak bisa. sebagai Menteri Agama. Tidak bisa, itu melekat. Iya. Ya kan, Rocky Gerung juga berkali-kali menyatakan kalau Anda sudah menjadi pejabat publik, ya kan, Mana-mana Anda jadi harus publik. siap dikritik apapun kebijakan Betul. Anda. Karena itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Betul, privasi sudah keminggir ya artinya ya. Iya. Lebih ke belakang lagi privasi. Betul. Apalagi memang itu terkait-kait sesuatu yang dilakukan di depan Publik. Lain halnya misalnya terjadi di ruang privat. Ini kan sesuatu yang terjadi di ruang publik. Makanya benerlah pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, Betul. jempolmu harimaumu, dan jejak digitalmu harimau. Jadi harus hati-hati semua ya. Iya. Hati-hati Kita kita, ya. betul. Tapi kita mudah-mudahan Tapi memang sebagai kontrol sosial ya. Anu ya, apa namanya kita kalau kita bicara tentang wali kata si Sujiwo Tejo tadi, Mbah Sujiwo Tejo, itu ternyata ada satu lagi yang menyatakan yaitu Mbah Sarif ya. Oh iya. Mbah Sarif salah Mbah satu Sarif, budayawan juga, dia Betul. tidak menyebutkan tokoh agama, dia budayawan. Dan memang bicara seperti itu, seperti Ustadz Dery menyatakan bahwa untuk lingkungannya, gitu loh, itu ya mungkin bisa diterima karena dia ada seperti konser ya. Jadi orang-orang di baris pertama yang menonton konser itu, apapun yang dikatakan oleh yang di panggung itu akan diterimanya kan gitu ya. Tapi dia tidak sadar bahwa bukan hanya mereka yang jadi dakwahnya sekarang, tapi ada media sosial yang menyiarkan Betul. ke seluruh masyarakat. Sampai akhirnya netizen itulah yang mengulik-ulik semua sekarang semua itu. Akhirnya keluar Dan semua. kewaliannya itu memang terbukti bahwa si Sun Haji itu sekarang menjadi miliarder kan. Ini satir, Bang. Jadi jangan diglorifikasi ya. Ini satir. Enggak, kita juga tidak bisa juga mengklaim bahwa dia seorang wali, bukan ya. Tapi artinya memang Hikmah. Hikmah, dan dia jangan khawatirnya dia merasa seolah-olah dia seperti itu gitu. Tapi sebenarnya gini ya kan, kalau memang mau menaikkan derajat seseorang kan nggak perlu dia harus Dihinakan menghinakan dulu. Apalagi Iya. saya ingat kalau kita hanya berdua itu namanya menasehati. Iya. Tapi kalau udah di hadapan orang banyak itu namanya memojokkan atau memalukan. Nah itu yang Mempermalukan. tidak apik ya, sesuai adab tentu jadi sebagai orang timur kita Betul. tidak seperti itu, karena kita apalagi yang melakukan adalah seorang ahli agama Iya. yang paham benar tentang adat Agama. dan seperti apa dilakukannya. Kanjeng Nabi kita seperti apa sih kelakuannya, seharusnya itu diadop. Iya. Tidak ada kan Rasulullah itu melakukan atau menjelek-jelekan umatnya, walaupun itu hanya bertujuan untuk baik atau geguyonan. Jadi Nah, itu dijawab oleh yang pro Gus Miftah, itulah makanya Rasulullah tidak pernah mengundurkan diri. Tapi Rasulullah tidak ada jabatan struktur. Iya, tapi yang paling penting adalah tidak hanya dia sebagai tokoh agama, Betul. ya, tapi pejabat publik. Betul. Khawatirnya nanti kalau kita ini bicara tokoh agama, ya ini hanya terkait dengan para dai, para kiai. Iya. Tapi tidak, ini Iya. tokoh publik. Jadi kalau misalnya itu dakwah internal, oke. Tapi Betul. kan sekali lagi dia menyandang sebagai pejabat Utusan presiden. publik, Betul. utusan presiden yang itu tidak bisa lepas. Jadi walau bagaimanapun, ya kita berharap ya, Ya. mudah-mudahan ya seluruh pejabat publik yang merasa rasa-rasanya tiap bulan itu dapat Uang dari masyarakat. dari negara, dapat gaji, dapat tunjangan, dapat fasilitas. Betul. Ya, itu benar-benar bisa memperhatikan tindak tanduknya. Iya betul. Dan persoalan etika ini kan sebenarnya tidak hanya persoalan kata-kata. Betul. Ya, banyak juga perilaku pejabat publik yang itu menurut kita tidak etis. Misalnya memamer-mamerkan kekayaan, Iya. flexing Betul. di media sosial. Beberapa waktu lalu kita sempat heboh anak pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pakai Rubicon dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu juga sempat muncul jenderal polisi, iya kan, Iya. suka pamer Pesawat pribadi. motor gede,
Ya kan, beberapa waktu juga Betul. kita lihat anak presiden ya waktu itu ya, Betul. ya kan, pergi ke menggunakan Menggunakan jet jet pribadi. pribadi. Ini kan sebenarnya etika Betul. publik. Bagaimana pejabat publik itu ya paling tidak punya kepekaan sosial lah. Ekonomi lagi sulit, Betul. masyarakat sedang tidak berdaya, kelas menengah rontok sampai 10 juta dalam 5 tahun terakhir, ya kan? Banyak orang-orang yang tidak bisa dibantu dengan bantuan sosial, Betul. bantuan langsung tunai, karena dibilang miskin tidak, tetapi dibilang mampu juga Tidak. sangat tidak. Betul. Gitu. Nah, makanya kan sempat dipanggil tuh pejabat kepolisian di Istana Negara, Presiden Jokowi waktu itu, Iya. ya kan? Berharap, mengimbau seluruh aparat kepolisian tidak boleh flexing, bahkan dibatasi kendaraannya. Ini kan juga bagian dari etika. Jadi tingkah laku itu macam-macam. Ada ucapan, Walaupun hanya sekedar ucapan ya. iya, gitu. Dan ini yang harus diperhatikan oleh yang namanya pejabat publik. Betul. Dan pejabat publik itu tidak boleh tipis telinga, Telinga, betul. gitu. Karena dia pejabat publik. Kalau nggak mau dikritik, Ya, Ngapain jadi pejabat publik? jangan jadi pejabat publik. Itu kata Rocky. Rocky Gerung. Nah itu lagi makanya. Ini apa namanya? Bisa-bisa kalau tindakan Gus Miftah ini bisa-bisa kalau Rocky Gerung dinyatakan lagi konyol. Konyol Seperti lagi itu, ya. Konyol lagi karena Iya. memang apa namanya? Dalam hal ini memang Gus Miftah itu memang salah satu seorang pendakwah, satu pejabat publik, dan dia memang kata-katanya tidak mengenakkan masyarakat yang sedang memang kelas menengah yang hampir runtuh ini gitu loh. Ya, apalagi Sun Haji ini memang dia lagi mencari Dia mencari nafkah. Terus kalau ada pembenaran bahwa dia baik-baik saja, ternyata tidak loh. Dia itu merasakan sangat sakit lah ya, sakit hati, jadi hina. Kita bisa lihat dari video yang viral itu bagaimana ekspresi wajahnya. Setelah rame-rame, kemudian Gus Miftah ini datang ke rumahnya dan juga dengan gayanya ya, minta maaf tapi dengan ngoyak-ngoyak gitu, juga ada kesan walaupun ikhlas terintimidasi, tapi tetap ada hal yang tersayat karena memang luka hati itu kita tidak tahu ya. Mungkin kalau luka fisik bisa Betul. cepat sembuh, tapi luka hati belum lagi ya siapa yang pesek. tahu. Nah, muncul lagi ya pesek yang 1 tahun lalu tuh Mendam masih itu ya? memendam itu, cuma memang dia tidak mau mengungkapkannya. Itulah hati-hati kalau orang sudah luka hati itu sangat berbahaya. Betul. Karena itu akan dibawa sampai mati Betul. jadinya kalau tidak memaafkan. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, demikian podcast bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Sampai jumpa di episode bedah tajuk berikutnya. Kami undur diri.